Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, saat menghadiri reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak mengenakan seragam biru seperti teman-temannya dan memilih mengenakan baju berwarna putih. Namun menurut Ketua Angkatan Reuni 80, Arif Hidayat, hal tersebut tidaklah wajib. Menghadiri acara reuni Angkatan 80 yang bertajuk Spirit 80, Guyup Rukun Minggunani, Presiden ke-7 Joko Widodo menggunakan pakaian yang berbeda dengan teman-temannya sesama alumni Fakultas Kehutanan UGM. Alih-alih mengenakan kaos seragam biru, Jokowi tetap mengenakan pakaian khasnya yakni kemeja putih dan celana hitam serta sepatu sneakers. Meski demikian, Ketua Angkatan Reuni 80 Arif Hidayat menyebut hal tersebut bukanlah masalah. Seluruh alumni, baik yang hadir maupun tidak, semuanya telah dibagikan seragam reuni tidak terkecuali Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi. Di hadapan rekan-rekan sangkatannya, Presiden ke-7 Joko Widodo curhat tentang berbagai isu yang tengah menerpa dirinya. Selain tentang tudingan ijazah palsu dan skripsi palsu, Jokowi juga bercerita tentang kegiatan kuliah kerja nyata yang dituding fiktif. Mengenakan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain mengenang masa kuliah, Jokowi juga menanggapi berbagai isu yang tengah hangat dibicarakan, yaitu tuduhan ijazah palsu. Bahkan Jokowi berkelakar dirinya sengaja hadir agar isu ijazah palsu tidak semakin liar. Bayangkan kalau saya nggak datang, nah mereka katanya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Selain membahas tudingan ijazah palsu di hadapan 88 orang teman-teman kuliahnya, Jokowi juga bercerita tentang proses penyusunan skripsi. Jokowi mengaku heran ada pihak yang juga menuding skripsinya itu palsu. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Selain bercerita tentang ijazah dan skripsi, Jokowi juga mengenang masa-masa saat dirinya melakukan kuliah kerja nyata atau KKN yang juga dianggap fiktif. Skripsi diragukan ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi pisan. Menurut Jokowi, seharusnya isu akademik tentang ijazah, skripsi, dan kuliah kerja nyata tidak sampai dibawa ke ranah politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli, tapi untuk kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu. Walaupun masih dalam proses pemulihan kesehatan, tetapi Jokowi mengaku antusias mengikuti reuni ini sebagai bentuk penghormatan kepada teman-teman seangkatannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tejoko, iNews melaporkan. Sementara pada reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi pun kembali menjawab isu ijazah palsu dengan menyebut hal tersebut adalah politik. Menurut Jokowi, semua yang telah disampaikan oleh pihak kampus seharusnya cukup untuk menghentikan polemik. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah di sini sudah. Sebetulnya sudah rampung itu, ya membuat produsennya sudah menyampaikan seperti itu. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan
asli dan tidak asli itu sudah tahu semuanya itu asli tapi begitu saya sowan ke Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Memang dosen pembimbing saya. Ya, saya memang diadukan ke polisi. Tanya pembohongan publik loh, dosen-dosen saya. Dosen pembimbing saya betul. Dan setelah lulus pun Pak Insinyur Kasmujo masih datang ke pabrik saya 4 kali, seingat saya. Saya ada masalah dengan pengeringan open kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan finishing. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Loh kok nggak boleh? Katanya bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing, kalau saya sampai kapan tuh saya akan menyampaikan Pak Insinyur. Sebelumnya, setelah Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon menelusuri wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Enggak ya, dipandu ternyata ini, ya, tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Setelah Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Bahkan Rismon merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Sementara di dalam video terlihat Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak sedang di semua urusan tidak boleh di rumah, harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak ketentuan. Bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak. Enggak bisa. Tidak Oh. Di dalam video, Kasmujo menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Kan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar lah Pak. Maaf. Nggak bisa ya. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, meskipun di demo pelaku wisata dan ditentang sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat, Deddy Mulyadi tetap tidak akan cabut larangan study tour sekolah. Gubernur Jawa Barat tersebut beralasan bahwa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata dan penolakan sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat tak membuat Deddy Mulyadi mencabut larangan study tour. Menurut Deddy, study tour adalah bentuk eksploitasi terhadap siswa untuk mendapatkan keuntungan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS,
objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Sebelumnya, meski Gubernur Jawa Barat mengeluarkan larangan study tour, Pemkot Bandung memiliki kebijakan berbeda. Seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bandung diperbolehkan untuk melaksanakan study tour. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut study tour boleh dilakukan asal tidak disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi ke asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang study tour memang telah menimbulkan gejolak. Sebuah PO bus di Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara tegas melarang sekolah gelar study tour melalui surat edaran. Namun, kenyataannya sejumlah kepala daerah di Jawa Barat mengambil sikap yang berbeda. Pertama, Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengizinkan study tour hingga keluar wilayah Jawa Barat selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa. Kemudian kedua, Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, tetap mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya gelar study tour termasuk keluar daerah selama dilengkapi aturan yang jelas. Kemudian yang ketiga, Dadang Supriyatna, Bupati Bandung, menyatakan jika kegiatan selama study tour terarah dan bermanfaat seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, keempat, Bupati Karawang masih mengikuti larangan study tour keluar daerah dari KDM. Namun dirinya memperbolehkan study tour di wilayah Karawang. Kelima, Doni Ahmad Munir secara terbuka mendukung kebijakan KDM, namun dirinya tetap beri kelonggaran dengan memperbolehkan sekolah gelar study tour selama masih berada di Jawa Barat. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah menggratiskan tiket masuk untuk anak-anak. Sementara itu di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, ratusan anak antusias mengikuti berbagai perlombaan. Merayakan Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah memberikan kesempatan untuk anak-anak masuk secara gratis. Tiket gratis berlaku hingga 27 Juli 2025 dan tersedia 3.000 kuota bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Jakarta Pintar. Selain itu, beragam hiburan dan kegiatan menarik dapat diikuti oleh anak-anak secara cuma-cuma. Di antaranya mengikuti kelas tari, musik, kerajinan, atraksi budaya, bazar, hingga festival makanan. Seru tapi susah ini, copot-copot mulu. Diajarin sama siapa tadi? Sama kakaknya atau sama mamanya? Mama. Diajarin sama mama. Sering ke taman ini liburan apa gimana? Nggak tahu, jarang, kalau libur aja. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Depok meluncurkan rumah kreativitas anak istimewa yang berlokasi di area perpustakaan kantor Pemkot Depok. Bertepatan dengan momen Hari Anak Nasional 2025, pemerintah Kota Depok meluncurkan rumah kreatif anak istimewa. Rumah kreatif ini dibentuk sebagai wadah bagi anak istimewa untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi dirinya.
Di tempat ini, anak istimewa bisa memainkan musik, menggelar seni pertunjukan, melukis, mengaji hingga konseling dan pemeriksaan gigi. Semua punya harapan untuk masa depan, termasuk anak-anak istimewa. Kita punya kewajiban, tanggung jawab untuk memfasilitasi apa yang menjadi harapan-harapan anak-anak Indonesia di Kota Depok khususnya, untuk mereka bisa berkreatif, mereka bisa menunjukkan kemampuannya, dan pemerintah hadir di sini. Rumah kreatif anak istimewa juga memiliki pendamping yang mumpuni di bidangnya, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Memperingati Hari Anak Nasional, anak-anak di sekolah di sejumlah daerah melepaskan gawai mereka dan larut dalam aneka permainan tradisional. Mereka mempelajari filosofi dari setiap permainan yang kini mulai tergerus zaman. Memperingati Hari Anak Nasional, ratusan siswa SMP Negeri 9 Semarang, Jawa Tengah ramai-ramai tinggalkan gadget dan bermain di halaman sekolah. Mereka larut dalam keseruan aneka permainan tradisional. Ada cublak-cublak suweng, rangku alu atau tongkat bambu, gobak sodor, ular tangga, hingga merangkai puzzle. Tak hanya asyik bermain, mereka juga diajarkan filosofi di balik setiap permainan. Di antaranya melatih konsentrasi, kerja sama tim, pengendalian diri, dan mengatur strategi. Meski tanpa gadget, anak-anak mengaku senang bisa mengenal permainan tradisional yang kini mulai tergerus zaman. Merekatkan hubungan antar teman. Oh, di rumah biasanya main apa? Di rumah itu kebanyakan kan pada lihat sosial media sama gadget, Pak. Dengan permainan tradisional ini? Dengan permainan tradisional ini kami bisa lebih tahu apa itu permainan tradisional yang hampir tergerus oleh zaman, dan kami ini bisa bersosialisasi, Pak. Tak hanya siswa SMA di Semarang, anak-anak SD Negeri 1 Narimbang, Lebak, Banten juga asyik memainkan aneka permainan tradisional. Mereka diajak bermain engklek, lompat tali, kelereng, congklak, dan permainan tradisional lainnya yang saat ini sudah jarang dimainkan anak-anak. Anak-anak pun antusias mengikuti setiap permainan dan melupakan gadget mereka. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional untuk memberikan kegembiraan kepada anak sebagai bentuk penghormatan hak-hak anak. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Lebak, Banten, Doni Marendra, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, AC Milan tumbangkan Liverpool 4-2 dalam laga uji coba pramusim di Kai-Tak Stadium Hong Kong. Pemirsa, iNews Pagi akan segera kembali bersama rekan saya Cika Mutazam. iNews Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.